bilang mau pulang kampung, minta duit donasinya buat hidup di Aceh, di kampungnya. Lah enak banget kata gue ini sekarang ngomong begitu. Jadi blunder dong, uang itu dikumpulin tujuannya buat berobat, apa buat menyambung hidup lu di kampung. Hola netizen yang tercinta. Agus, korban penyiraman air keras oleh karyawannya, kini berniat ingin pulang kampung ke Aceh setelah divonis buta permanen. Harapan Agus untuk bisa melihat lagi pun kini buyar setelah divonis dokter 95% mengalami kebutaan. Bahkan uang donasi yang sudah diterima Agus pun belum digunakan Agus untuk berobat sebelum diketahui oleh Pratiwi Novianti menggunakan BPJS. Uang donasi pengobatan Agus mencapai 1,5 miliar rupiah kini telah dipindah ke yayasan milik Pratiwi Novianti setelah sempat muncul isu penilepan digunakan keluarga untuk bayar utang rumah. Meski demikian, Agus masih memegang 500 juta rupiah, separuh dari sisa donasi untuk melanjutkan hidup di Aceh. Agus mengaku tidak ingin menyusahkan bibinya di Jakarta. Mendengar permintaan Agus itu, sang bibi sempat melarang lantaran sidang lanjutan dengan tersangka belum digelar. Namun, Agus kekeh ingin pulang kampung bersama istri. Agus telah memaafkan perbuatan tersangka karena menyadari atas ucapannya yang menjadi pemicu disiram air keras. Sebelum pulang, Agus meminta izin kepada Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti untuk menggunakan sisa uang donasinya untuk melanjutkan hidup bersama sang istri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian paham tidak sih kenapa Agus ini bisa disiram seperti itu? Sekarang lihat ya, kelakuan mereka ini sudah dibantu sama Teh Novi, itu sama sekali tidak berterima kasih. Itu istrinya juga ya, cengar-cengir seperti itu. Masya Allah, lihat uang saja kalian itu tidak komunikasi dan tidak berterima kasih sama orang yang sudah berjasa mengumpulkan uang 1,5 M. Bukan sedikit loh uang seperti itu. Kenapa aku geram ya lihat mereka ini. Maaf Gus, sebenarnya saya itu tidak mau ngebully kamu, cuman lihat di seperti ini, aduh, entahlah. Ini seuzonnya aku aja ya. Mungkin pembicaraan Pak Agus sama istrinya ketika dapat duit 1,7 miliar dari para donatur itu kayak gini. Mas, coba didengerin aku ngomong. Ternyata kita tuh udah dapat duit sebesar 1,7 miliar. Gimana kalau duit ini kita pakai aja buat saudara-saudara kita? Kan utangnya banyak banget tuh mas. Sayang kalau kita nggak bisa bayarin utangnya toh. Di keluarga aku juga banyak utang, saudara-saudaraku juga. Nanti uangnya sisanya bisa kita pakai untuk kelangsungan hidup kita ke depannya. Kan mas udah nggak bisa ngelihat lagi, ya pasrah aja toh mas. Kita pakai BPJS aja biar uangnya bisa kita pakai untuk hal-hal yang lain gitu. Kan mas kan nggak mungkin lagi bisa kerja toh. Dengan adanya duit itu kita bisa pakai itu untuk kelangsungan hidup kita. Kayaknya sih gitu ya cara berpikirnya itu loh. Terus si cowoknya mungkin bakalan ngiyain gitu. Oh iya ya, ini kan juga rezeki aku juga. Karena aku sakit, orang jadi kasihan tuh sama Agus gitu kan cara ngomongnya. Aku sedih. Agus takut, Agus panik, Agus pengen sembuh. Mas Agus, udah dapet musibah, udah mata nggak bisa lagi disembuhin. Bukannya introspeksi ya, kenapa bisa terjadi disiram air keras sama orang. Aduh, gini ya Mas Agus ya, agak tadinya simpati ya, jadinya kayak semacam miris gitu ngeliatnya. Jadi itu kan gini loh Mas Agus, sebenarnya
nggak ada yang salah buat untuk donasi. Cuman orang-orang yang berdonasi ke Mas Agus ini kan berpikiran untuk pengobatan Mas Agus. Kan Mas Agus juga kan waktu pas di podcastnya siapa, Densu, ataupun di podcastnya Teh Nopi Pratiwi gitu ya kan, nggak masalah ngomongin tentang nggak bisa disembuhin, nggak bisa dioperasi atau apa, kan berkuar-kuar ya, Agus pengen bisa ngeliat lagi, Agus pengen sembuh. Nah itu jadi Mas Agus dapat donasi itu buat pengobatan. Kalau misalkan Mas Agus mintanya buat untuk keluarga Mas Agus, buat kehidupan Mas Agus sehari-hari, beda cerita lagi, itu tidak akan dipertanyakan. Seandainya gini, saya udah nggak bisa kerja lagi, saya minta donasi atau saya minta buat untuk usaha, kan bisa, simple. Yang penting jujur Mas Agus. Orang itu yang yang ngasih donasi aja tuh belum tentu orang yang mampu, belum tentu bisa mendapatkan uang yang sama kayak Mas Agus miliaran. Harusnya Mas Agus bersyukur, bukan bagi-bagi uang buat untuk kayak bagi-bagi warisan ya. Sekarang ke Wawa 98 juta, terus ke sana 50 juta, ke Ayang Ebeb 250 juta. Mas Agus kasihan yang udah donasi. Jadi harusnya Mas Agus tuh bersyukur ya, berterima kasih sama orang-orang yang udah berdonasi. Kalau memang buat untuk tidak dipakai berobat karena memang sudah tidak disembuhkan lagi atau tidak bisa diobati lagi matanya Mas Agus, ya udah ngomong aja, sebagian aku ingin buat untuk pakai usaha dan sebagian lagi saya donasikan lagi buat untuk orang yang membutuhkan gitu. Nih guys, kita ngelanjutin ceritanya Mas Agus kemarin. Gue Herman ya, kenapa masih riweh gitu. Ini buat keluarganya Agus dan yang belum nyambung. Kenapa kan Novi repot banget sama urusan uang donasi gitu kan. Dan kenapa dia sampai detail banget mau tahu. Ya nggak apa-apa juga kan dipakai buat bayar rumah Wawanya. Karena kan Agus tinggal di situ juga. Nah lagi-lagi ini POV gue. Yuk kita kumpul guys di sini. Mari gitu. Bener guys, kalau kita pikir-pikir emang sih daripada si Agus bayar kontrakan rumah, nyewa rumah gitu kan, bayar suster atau perawat di rumah buat ngerawat dia, mungkin dari segi kenyamanan jiwa raganya dia akan lebih happy dan tenang kalau tinggal bareng-bareng sama keluarga dan orang terdekatnya gitu kan. Benar, ini gue setuju. Masalahnya Bang Agus, sebelum lu pakai uang itu buat bayar rumah Wawa lu, ada nggak lu ngobrol atau diskusi gitu sama Teh Novi di awal, terbuka, tanya? Gue rasa Teh Novi juga nggak bakal masalah kalau lo omongin dari awal, karena dia aja tuh nyuruh lo buat beli mobil gitu kan, transportasi biar lo tuh gampang kemana-mana. Apalagi kalau emang tujuannya baik gitu kan. Nah ini lo main bayar aja, ditanya nggak jujur, jawab nilai donasinya berapa, 500 juta, ternyata udah lebih dari 1 M gitu kan. Itu kan selisih yang sangat jauh. Terus kemarin ada kata-kata nih ya, iya nggak bilang karena Bang Agus bilang jangan ngomong dulu totalnya berapa, takut nggak pernah pegang uang banyak. Iya, kata-kata itu berlaku kalau yang nanya tetangga lo yang ujuk-ujuk datang nanya, Bang udah dapat donasi berapa. Lah ini kan Teh Novi yang nanya, yang dari awal ngawal tuh kasus lo. Dari lo masih nangis-nangis, Agus takut nggak bisa ngeliat lagi. Masa lu takut jujur dan terbuka sama si Teh Novi ini yang dari awal emang niatnya nolongin lo? Ini aja udah aneh menurut gue ya, statement ini gitu. Ditambah ada statement karena dari dokter bilang kalau pakai BPJS sama pribadi itu sama aja di RSCM. Nih ya, yang kerja di RSCM coba deh pada komen dan kumpul di Mari, bener nggak kayak begitu? Gue mau tanya di sini siapa yang udah pernah berobat pakai BPJS dan pribadi, terus menurut lu fasilitas dan pelayanannya tuh sama?
Karena nggak mungkin banget ya guys, kalau lu punya duit terus dokter ngarahin lu ke BPJS. Nih ya, buat yang belum tahu, gue kasih tau sistem BPJS di rumah sakit itu sistemnya reimburse. Jadi saat lu berobat pakai BPJS, nih lokasi ya BPJS-nya, dilayani dokter, dikasih obat, itu kan lu nggak bayar apa-apa tuh ya. Sementara lu udah ditanganin sama dokter, mungkin kalau operasi lu dioperasi, terus dikasih obat gitu kan. Itu rumah sakit nalangin dulu ya. Jadi dokter itu belum dibayar, nanti baru direimburse ke pemerintah gitu guys. Nah makanya ada perbedaan kelas kamar, dokter mana yang bisa lo pakai dan mana yang nggak bisa lo pakai, obat kalau lu berobat pakai BPJS sama pribadi gitu kan. Jangan ngadi-ngadi lu ya Gus, kata gua. Wawa juga nih, jangan belaga-belaga nggak tahu sekarang rumah nunggak disamperin debt collector. Minimal nih kita tahu tanggal berapa jatuh tempo rumah itu kudu bayar, bener nggak? Kalau lo yang pada punya utang, tiba-tiba nggak disamperin lagi sama debt collector, lu bertanya-tanya nggak? Kamu bertanya-tanya nggak? Emang udah dibayar rumahnya? Kok debt collectornya nggak datang lagi? Udah beres utangnya? Ya nggak? Betul kan? Jangan ngomong nggak tahu, nggak minta. Bukan itu masalahnya Wawa. Masalahnya Wawa tuh nggak jujur soal duit. Simple kan? Bisa-bisanya di akhir setelah semua lu bilang, lu ikhlas, mata lu buta gitu kan. Padahal di awal lu nongol, lu nangis-nangis mau ngeliat lagi. Itu videonya masih ada tuh di Denny Sumargo tuh. Sama di podcastnya Tenovi itu masih ada. Gimana pun Agus mesti ngeliat, itu mesti ada. Dan kemudian buat penutup ya, bilang mau pulang kampung, minta duit donasinya buat hidup di Aceh, di kampungnya. Lah enak banget kata gua ini sekarang ngomong begitu. Jadi blunder dong, uang itu dikumpulin tujuannya buat berobat, apa buat menyambung hidup lu di kampung. Nih